Siang hari itu, Tika sedang mengasuh adik laki-lakinya di teras rumah. Usia Tika hampir 7 tahun saat itu. Tapi, ia sudah ditugaskan oleh ibunya untuk membantu menjaga adiknya tersebut. Ibu Tika sedang repot dengan usaha jahitannya di dalam rumah. Hingga kadang, tak sempat mengurus anak-anaknya. Suaminya baru saja meninggal sebelum adik Tika lahir. Mau tidak mau, ia harus berusaha lebih keras untuk kesejahteraan keluarga mereka. Sebenarnya, si ibu ingin mencari seorang pengasuh anak, tapi keadaan ekonomi mereka masih hanya cukup untuk makan sehari-hari. Untungnya Tika dapat diandalkan. Di usianya yang masih terbilang kecil, ternyata ia bisa mengasuh dan menjaga adiknya dengan cukup baik. Susahnya, adik Tika yang berumur setahun lebih sedikit ini terkadang suka rewel. Mungkin dikarenakan ia bosan berada di dalam rumah terus. Karena itu, Tika selalu membawanya untuk duduk bersantai di teras rumah, sambil melihat orang-orang yang berlalu lalang, ataupun anak-anak kampung yang melintas. Jadi hiburan tersendiri bagi Tika dan si adik setelah jenuh menonton TV. Pada hari itu, si adik entah kenapa menangis terus. Ia merengek meminta kakaknya untuk membawanya ke teras rumah. Tentu saja Tika tidak mau, karena di luar gerimis sedang turun. Ibunya juga melarang mereka untuk keluar. Tapi si adik malah makin keras tangisannya. Siangnya, barulah gerimis tadi sedikit mereda. Si ibu yang sudah pusing mendengar anaknya menangis, akhirnya memperbolehkan Tika membawa adiknya keluar rumah. Namun, dia tidak mengira akan terjadi sesuatu yang akan menimpa anaknya tersebut. Sekitar pukul 2 siang, Tika masih mengawasi si adik yang sedang asik bermain. Dia merangkak ke sana kemari. Sesekali juga berdiri kemudian jatuh lagi. Karena si adik masih dalam proses baru belajar berjalan. Di tangannya tertenteng boneka kucing yang selalu ia pegang. Tika menguap. Sebenarnya ia sedang mengantuk berat. Ingin rasanya bisa tidur siang. Tapi ibunya akan marah kalau sampai ia tidak menjaga adiknya. Ia terlalu takut kalau dimarahi ibu. Tapi rasa kantuknya menghilang seketika saat ada beberapa orang muncul tepat di depan rumahnya. Orang-orang itu nampak asing di mata Tika. Mereka semua mengenakan jubah hitam yang menutupi seluruh tubuh. Wajah mereka pun tak dapat dilihat. Mereka diam mematung sambil mengamati Tika dan adiknya. Saat itu, Tika mulai ketakutan. Ia khawatir kalau mereka ini akan melakukan sesuatu hal yang jahat. Ia berniat membawa adiknya untuk masuk ke dalam rumah. Tapi aneh, tubuhnya jadi tidak dapat digerakkan. Orang-orang berbusana serba gelap itu berjalan mendekati si adik yang sedang duduk terdiam melihat ke arah mereka. Tika panik ketika salah satu dari mereka mulai mengangkat adiknya dan membawanya pergi. Sebenarnya Tika ingin berteriak memanggil ibunya, tapi ia hanya bisa diam menyaksikan sosok itu dengan enteng membawa adiknya. Tak ada suara apapun yang terdengar. Bahkan adiknya pun tak menangis. Ia melihat ke kakaknya tersebut dengan pandangan kosong. Sosok-sosok tak dikenal tersebut mulai berjalan menjauhi rumah. Tika masih duduk terdiam melihat kepergian mereka yang memboyong adik lelakinya itu. Bahkan sampai mereka menghilang dari pandangan, gadis kecil itu tetap saja melongo kebingungan.
Beberapa menit kemudian, si ibu keluar dari dalam rumah. Mungkin dia heran, kenapa tiba-tiba saja situasi jadi sepi tanpa ada suara anaknya. Ia mendapati Tika sedang melamun sendiri, tapi tidak dilihatnya ada si adik di situ. Ibunya pun menanyai Tika kemana adiknya, tapi Tika tetap dengan lamunannya. Ia seperti tidak sadar. Ibunya pun panik, mulai merasa ada kejanggalan. Ia guncang keras-keras tubuh anaknya itu. Lalu, ia cubit lengan Tika, berharap ia lekas sadarkan diri. Syukur, Tika segera tersadar dari lamunannya. Sang ibu pun bertanya, apa yang terjadi dan kemana si adik yang tadi bersamanya. Dengan terbata-bata, Tika pun menyebutkan peristiwa aneh yang terjadi barusan. Mendengar penuturan itu, si ibu yang tadinya panik, kini menjadi histeris. Ia baru menyadari kalau anaknya yang terkecil telah hilang. Berdasarkan info yang disebutkan oleh Tika, kemungkinan besar anaknya tersebut telah diculik orang. Tidak menunggu waktu lama, si ibu pun berlari menyusuri jalan yang sepi pada siang hari itu, berharap masih dapat mengejar si pelaku yang telah membawa lari anaknya. Ia masuk ke setiap gang di sekitar situ. Tidak lupa menanyai orang yang ditemuinya untuk menanyakan kalau saja ada yang melihat orang-orang dengan jubah gelap seperti yang Tika sebutkan tadi. Tapi hasilnya nihil. Tidak ada satupun yang melihat ataupun berjumpa dengan orang-orang seperti itu. Mungkin mereka telah pergi sangat jauh dengan cepatnya. Lelah mencari, ia pun pulang dengan lelah dan hati yang gelisah. Tidak menyangka kalau anaknya malah menjadi korban penculikan. Ia juga menyesal, kenapa harus menyuruh anak sekecil Tika untuk menjaga adiknya. Di rumah, ia pun menangis jadi-jadinya. Di pojok ruangan, Tika menyaksikan si ibu sedang menangis. Ia baru menyadari kalau saat ini adik satu-satunya telah hilang diculik orang, tepat di depan matanya sendiri. Proses pencarian si adik yang hilang mulai dilakukan. Banyak juga pihak yang ikut membantu dalam kegiatan tersebut. Di antaranya, ada dari kepolisian yang ikut menyelidiki kasus penculikan ini. Petunjuknya hanya berdasarkan dari keterangan Tika yang melihat peristiwa itu secara langsung. Ia pun menceritakan hal ganjil yang dialaminya saat penculikan itu terjadi. Diduga, kemungkinan besar Tika sedang dalam kondisi terhipnotis, sehingga ia tidak mampu berbuat apa-apa saat itu. Tika juga menyebutkan ciri-ciri pelaku yang masih sangat diingatnya. Kepolisian pun bergegas memburu mereka yang dicurigai sebagai komplotan spesialis penculik anak-anak. Kerabat dari si ibu juga sibuk berkeliling kota mencari keberadaan adik Tika. Mereka memeriksa setiap tempat dan sudut, tapi sayang sekali, tetap saja tidak membuahkan hasil. Mereka juga meminta bantuan beberapa paranormal untuk melacak lokasi si adik. Tapi jawabannya malah simpang siur. Ada yang mengatakan kalau anak itu sudah dibawa ke kota A. Yang satu lagi bilang kalau ia sudah berada di kota B. Bahkan ada yang bilang kalau si pelaku telah membawanya keluar pulau. Ibu Tika malah makin depresi mendengar semua kabar buruk tersebut. Hari ke hari tetap saja belum ada titik terang tentang menghilangnya si adik. Entah dibawa kemana bocah malang itu oleh orang-orang tersebut. Pencarian pun sudah tidak segencar di hari-hari pertama penculikan. Tika memilih untuk berdiam diri di dalam kamar. Ia takut untuk bertemu orang.
Ia juga bosan menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan kepadanya. Sedangkan si ibu benar-benar jatuh dalam kesedihan. Ia masih belum bisa percaya anak bungsunya itu telah menghilang. Ditambah lagi, tidak ada sekalipun berita mengenai anaknya itu. Bocah itu lenyap begitu saja, seperti ditelan bumi. Tidak jelas keberadaannya. Entah hidup atau sudah meninggal. Lagi-lagi, si ibu menangis karena sedih yang tak tertahankan. Hari ke-7 semenjak penculikan si adik, belum juga ada hasil dari proses pencarian yang dijalankan. Ibu Tika mulai putus asa. Kemungkinan terburuk, ia tidak akan pernah lagi menemukan anaknya itu. Pihak kerabat juga meminta ia dan Tika untuk merelakan kehilangannya. Namun, hal yang terjadi berikutnya sangat di luar dugaan. Sore hari itu, tetangga sebelah mereka hendak membersihkan selokan di depan rumah. Memang, sudah jadi kebiasaan rutinnya untuk mencegah saluran got itu tersumbat. Selokan yang tak seberapa luasnya itu ditutup dengan papan untuk menghindari sampah masuk ke dalamnya. Sewaktu ia membuka bilah papan tersebut, matanya tertuju ke satu benda yang timbul di saluran air itu. Air di selokan itu memang sangat hitam, tapi ia bisa melihat benda yang tersembul di situ. Sebuah boneka berbentuk kucing yang saat ini penuh dengan kotoran. Merasa ada yang aneh, ia lalu mengambil boneka itu. Saat ia mengangkatnya, ada sesuatu yang ikut tertarik. Sebuah tangan mungil menggenggam bagian kaki boneka tersebut. Tetangga itu menahan napas. Kembali ia tarik boneka itu sedikit lebih keras. Sesosok tubuh anak kecil muncul dari dalam selokan dengan keadaan kotor berlumuran air comberan. Sosok si adik yang dinyatakan hilang selama 7 hari itu akhirnya ditemukan. Namun sayangnya, ia telah tewas. Tak satu pun yang mengira kalau anak itu ditemukan dalam kondisi mengenaskan seperti itu. Tubuhnya telah membengkak dan mengeluarkan bau tidak sedap, yang artinya ia telah berada di dalam selokan itu sejak di hari ia dinyatakan hilang. Diduga, ia telah jatuh ke dalam selokan itu karena faktor kelalaian sewaktu diasuh Tika pada hari itu. Namun, gadis kecil itu mengaku ia tidak melihat adiknya terjatuh. Ia masih berkilah kalau ada orang yang membawa si adik. Meskipun ia tidak tahu bagaimana caranya si adik bisa ditemukan di dalam selokan tersebut, beserta boneka kucing yang selalu dipegangnya. Kasus ini pun ditutup dengan keputusan bahwa si adik meninggal karena kecelakaan akibat lalai. Segala cerita aneh yang dikatakan oleh Tika dianggap hanya sebagai karangannya belaka, dikarenakan ia takut kalau dia yang akan disalahkan ibunya nanti. Tapi Tika masih yakin dengan kesaksiannya. Biarlah orang-orang menganggapnya berbohong, tapi ia memang melihat sosok-sosok berjubah hitam itu membawa adiknya di siang hari itu. Semuanya bahkan masih terasa jelas. Peristiwa aneh tersebut terkadang terulang lagi di dalam mimpi Tika. Hingga di usianya yang ke-20. Saat ini pun, kejadian itu masih sulit untuk ia lupakan. Siapa orang-orang berjubah itu? Kenapa si adik bisa tewas di dalam selokan? Semuanya tetap menjadi misteri yang tidak dapat Tika temukan jawabannya. Sampai detik ini.